Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Ida Fitriani selaku dosen pengampu statistika pendidikan, juga teman-teman kelas C yang saya banggakan. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Diah Mulyantisari, serta rekan saya, Yasa Friani Utami. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai uji korelasi dan regresi linier sederhana. Baik, materi yang pertama akan saya paparkan. Baik. Materi yang pertama yakni korelasi. Kata korelasi berasal dari bahasa Inggris, yakni correlation. Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan hubungan atau saling hubungan atau hubungan timbal balik. Dalam ilmu statistik, istilah korelasi diberi pengertian sebagai hubungan antar dua variabel atau lebih. Hubungan antar dua variabel misalnya hubungan atau korelasi antara variabel X dan variabel Y. Untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel prediktor X dan respon Y, dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh sesuatu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Biasanya analisis regresi sering dilakukan bersama-sama dengan analisis korelasi. Baik, slide yang selanjutnya. Adapun rumus dari korelasi ini yakni R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dan dikurang sigma Y kuadrat, di mana X merupakan variabel independen, Y variabel independen, N menentukan banyaknya sampel. Slide yang selanjutnya. Adapun materi regresi. Regresi sendiri merupakan pengukuran hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan dengan bentuk hubungan atau fungsi. Diperlukan pemisahan yang tegas antara variabel bebas dan variabel terikat. Biasanya disimbolkan dengan X dan Y. Pada regresi yang harus ada variabel ditentukan dan variabel yang menentukan, atau dengan kata lain, adanya ketergantungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kedua variabel dalam regresi biasanya bersifat kausalitas atau sebab akibat yang saling berpengaruh. Dengan demikian, regresi merupakan bentuk fungsi tertentu antara variabel terikat Y dan variabel bebas. Bentuk regresi tergantung pada fungsi atau persamaan yang dimilikinya. Adapun rumus dari regresi tersebut, persamaan regresi linier sederhana secara matematik diekspresikan oleh Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan garis regresi atau variabel terikat, A melambangkan konstanta atau intercept perpotongan dengan sumbu vertikal, dan B melambangkan konstanta regresi atau slope, X melambangkan variabel bebas atau prediktor.
Besarnya konstanta A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan A sama dengan sigma Y1, sigma Y X1 kuadrat, dikurang sigma X1, sigma X1 Y1, dibagi N sigma Y X kuadrat, dikurang sigma X kuadrat. B sama dengan N sigma X1 Y1 dikurang sigma X1, sigma Y1 dibagi N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. Yang mana N ini merupakan jumlah dari data. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Yasa Apriani Utami. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang perbedaan korelasi dan regresi. Korelasi dan regresi linier sederhana disebut juga dengan korelasi bivariat, karena suatu teknik analisis untuk mendeskripsikan pengaruh satu variabel bebas atau variabel X dengan data interval atau rasio terhadap satu variabel terikat atau Y, berbentuk data interval atau rasio juga. Dalam korelasi, bisa saja antara variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Diasumsikan memiliki hubungan yang simetris atau sejajar, atau juga terjalin begitu saja. Bukan karena hubungan yang terjadi karena sebab akibat. Adanya sebab akibat atau kausalitas. Dalam konteks ini, apa yang terjadi pada variabel Y belum tentu akibat dari variabel X tersebut. Regresi mempelajari bentuk hubungan antar variabel melalui suatu persamaan antara persamaan yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, yaitu dengan menggunakan regresi linier sederhana. Regresi bisa berupa hubungan sebab akibat. Regresi mengukur seberapa besar suatu variabel yang mempengaruhi variabel yang lain, sehingga dapat digunakan untuk melakukan peramalan nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Sedangkan korelasi mempelajari hubungan antar variabel, tetapi digunakan untuk melihat seberapa erat hubungan antar dua variabel kuantitatif. Dilihat dari besarnya angka dan bukan dari tandanya. Dengan menggunakan korelasi, kita dapat mengetahui arah hubungan yang terjadi dalam dua variabel. Jika korelasi bertanda positif, artinya berbanding lurus, dan jika bertanda negatif, maka berbanding terbalik. Jadi, korelasi tidak bisa menyatakan hubungan sebab akibat meskipun angka korelasinya tinggi. Nah, di sini ada contoh. Jika menemukan masalah seperti contoh pertanyaan penelitian yang diajukan seperti apakah terdapat korelasi positif yang signifikan antara stres, yaitu sebagai variabel X, dan kesulitan makanan sebagai variabel Y. Dan hipotesis penelitian yang diajukan seperti berbunyi terdapat korelasi positif yang signifikan antara stres dengan kesulitan makan. Jika diperhatikan secara cermat, dalam korelasi terdapat kata positif dan signifikan. Makna positif itu menunjukkan arah korelasi yang bersifat positif, atau hubungan X dan Y yang searah. X, Y ini sama-sama naik atau sama-sama turun. Dan sedangkan negatif, hubungan X dan Y tidak searah. Salah satu X atau Y-nya ada yang naik dan ada yang turun. Tetapi, misal berkorelasi negatif, yaitu bertanda min. Dipastikan tidak
memiliki hubungan dan tidak perlu ditindaklanjuti dengan melakukan uji regresi. Kemudian, kata signifikan. Dalam konteks ini, dinyatakan hubungan signifikan. Maksudnya, sejauh apa hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Dengan kata lain, kekuatan hubungan. Dalam korelasi, sekecil apapun tentu memiliki hubungan korelasi, sehingga salah besar bila menyatakan tidak ada hubungan. Yang ada sebenarnya hubungannya ada, atau ada korelasi namun tidak signifikan. Hal ini dapat terjadi pada kasus misalnya hubungan perhitungan koefisien korelasi yang hasilnya sama dengan 0. Maka dikatakan bahwa korelasinya ada namun tidak signifikan. Bila dinyatakan dalam kategori lemah, sedang, kuat atau sangat kuat itu dapat ditarik kesimpulan secara kualitatif, tidak bisa dijadikan sebagai patokan atau barometer. Dengan demikian, penarikan kesimpulan dengan memberikan skala pengukuran dari 0, yaitu paling lemah, hingga 1, yaitu sangat kuat, masih diperdebatkan. Istilah koefisien korelasi yang maknanya menunjukkan hubungan antara keduanya yaitu variabel X dan variabel Y. Oleh karena itu, korelasi sering disimbolkan dengan R atau relation. Cara menghitung nilai korelasi bisa secara manual, yaitu dengan cara perbandingan R hitung dengan R kritis, atau dengan bantuan SPSS sebagai patokannya dengan melihat batasan alfa yang digunakan. Tindak lanjuti bila hasil penguji korelasi positif dan signifikan, dalam kata lain hubungannya diasumsikan memiliki hubungan sebab akibat, maka peneliti dapat melanjutkan perhitungan dengan melakukan uji regresi. Oleh karena itu, dalam hal ini sangat tergantung peneliti atau apa yang diinginkan oleh peneliti tersebut. Maksudnya, apakah peneliti ingin mengetahui lebih lanjut antara variabel X dan variabel Y, atau memiliki pengaruh langsung, jadi keputusannya itu ada di tangan peneliti tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linier sederhana, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dari analisis regresi linier sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respons. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menghitung X kuadrat, XY, dan total dari masing-masing. Yang kelima, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat model persamaan garis regresi. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons. Dan yang terakhir, uji signifikasi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yasa. Materi selanjutnya saya akan paparkan. Atau aku harus host dulu ya? Oh iya. Benar, harus host. Coba aku record ya. Coba aku record. Record pakai Zoom bisa ya? Iya, pakai Zoom aku tadi. Ya udah, coba aku record. Recording in progress. Nah, tuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Yasa. Materi selanjutnya akan saya paparkan, yakni mengenai praktek menghitung berbantuan program SPSS. Tadi sudah sedikit dijelaskan mengenai variabel. Saya akan mengulas sedikit tentang variabel.
variabel sendiri merupakan segala sesuatu yang memiliki variasi nilai yang berbeda dan dapat diukur, misalnya variabel tinggi badan. Variabel sendiri terdiri dari dua kategori. Yang pertama, variabel dependen atau terikat. Variabel ini yang dipengaruhi. Lalu yang kedua, variabel independen atau bebas. Variabel yang mempengaruhi atau sebab timbulnya variabel dependen atau terikat, yang mana menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Dapat diambil contoh. Pada kali ini, kami dari kelompok 11 mengambil contoh hubungan antara stres pada siswa dengan kesulitan makan pada siswa. Baik, tadi juga sudah dijelaskan langkah-langkah dalam penyusunan di perhitungan korelasi dan regresi untuk di SPSS. Baik, yang pertama kita akan membuka Microsoft Excel dulu. Di sini kelompok kami mengambil contoh data mengenai siswa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J yang memiliki tingkat stres yang dilambangkan dengan X dan KM atau kesulitan makan yang dilambangkan dengan Y. Setelah data tadi dimasukkan ke Excel, kita copy bagian yang ini, lalu kita beralih pada aplikasi SPSS. Setelah seperti ini, pilih menu variable view. Setelah itu, kita klik pada icon name, kita tuliskan huruf X, lalu kita enter. Bawahnya kita tuliskan huruf Y, lalu kita enter. Setelah itu, di bagian width ini, kita sesuaikan dengan jumlah data yang akan kita analisis. Di sini kelompok kami mengambil 10 data. Berarti di sini kami akan ubah menjadi 10 data. Selanjutnya pada label. Label ini siswa yang mengalami stres tadi dilambangkan dengan X. Maka kita tulisnya di X. Lalu siswa yang kesulitan makan saya taruh di lambang Y. Setelah itu, di measure-nya ini diganti dengan scale. Sudah seperti ini, kita kembali ke data view. Lalu kita pastekan data dari Microsoft Excel tadi. Jadinya akan jadi seperti ini. Baik, jika sudah seperti ini, kita pilih icon Analyze, lalu pilih Regression, lalu pilih Linear. Setelah itu, karena di sini sudah terdapat lambang X dan Y, maka siswa yang stres ini merupakan yang variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Maka kita taruh di independen. Lalu, siswa yang kesulitan makan dilambangkan dengan Y, itu masuk ke dalam variabel dependen atau yang dipengaruhi. Setelah itu,
Setelah itu, kita klik tombol statistik. Klik pada part and partial ini, di mana kode ini berfungsi untuk melihat uji korelasi. Jika mendekati 1, hubungannya kuat, namun jika mendekati 0, hubungannya tidak kuat. Lalu kita klik Durbin-Watson, di mana Durbin-Watson ini berguna untuk melakukan uji asumsi autokorelasi. Selanjutnya kita klik Continue. Lalu kita klik pada icon plots. Nah, pada icon plots ini kita akan memasukkan SRESID ini ke dalam kotak Y. Lalu ZPRED ini kita masukkan ke dalam kotak X. Jika sudah seperti ini, lalu kita centang histogram dan normal probability plot. Selanjutnya, continue. Setelah itu, setelah sudah terisi semua, maka kita oke. Selanjutnya, maka ia akan keluar Windows output dari hasil perhitungan tadi. Hasilnya akan jadi seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan output dari Baik, selanjutnya saya akan menginterpretasikan output dari perhitungan tadi. Yang pertama itu pada varian penelitian, di mana pada tabel ini, yakni tabel variance entered atau removed, menunjukkan mengenai variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas, dan mana yang menjadi variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yakni stres, dilambangkan di sini. Kemudian yang menjadi variabel terikat yakni kesulitan makan. Selanjutnya, yang nomor 2, tabel ringkasan model atau model summary. Dari output di sini bisa dilihat ternyata nilai koefisiensi R yang sebesar 0,37. Selanjutnya yang nomor 2 yakni tabel ringkasan model atau model summary. Dari output pada gambar ini bisa dilihat bahwa nilai koefisiensi R nomor 2, tabel ringkasan yang kedua, tabel ringkasan model atau disebut juga model summary. Dari output pada gambar ini dapat dilihat ternyata nilai koefisiensi korelasi R sebesar 0,737 dan nilai sigf-nya change-nya sebesar 0,015. Ini artinya lebih kecil dari 5%, di mana A atau alfanya sama dengan 0,05. Yang berarti bahwa H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Berdasarkan hasil tersebut, H1 diterima, maka hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat korelasi positif yang disignifikan antara stres yang dilambangkan dengan X
dan kesulitan makan yang dilambangkan dengan Y menjadi diterima. Kemudian dilihat pada nilai R² ini. Diketahui bahwa nilainya sebesar 0,544, ini artinya memiliki sebesar 54%, artinya variasi dalam variabel kesulitan makan atau dilambangkan dengan Y dapat dijelaskan oleh variasi di dalam variabel stres atau dilambangkan dengan X. Dengan kata lain, 54% kesulitan makan itu ditentukan oleh stres. Baik, selanjutnya pada tabel ANOVA. Bisa dilihat dari output gambar ini, ternyata nilai sig di ANOVA ini sama persis dengan nilai sig change-nya sebesar 0,015. Kemudian pada tabel ANOVA ini ada dua kesimpulan yang bisa diambil, yaitu nilai koefisien korelasi R yang besarnya 0,737, yang mana sangat signifikan karena nilai signifikannya lebih dari 5%, atau bisa dilambangkan dengan A atau alfa sama dengan 0,05. Kemudian, hubungan liniernya antara X dan Y juga signifikan, sehingga persamaan regresi Y sama dengan 7,8 ditambah 0,7X terlihat dari tabel ANOVA juga menunjukkan sangat signifikan. Singkat kata, kesimpulan pada tabel model summary dirangkum dalam tabel ANOVA ini. Lalu yang keempat, yakni tabel koefisien. Pada tabel ini menunjukkan di kolom B ini baris pertama yaitu 7,757 dibulatkan menjadi 7,8. Kemudian yang pada baris kedua menunjukkan nilai B-nya sebesar 0,675 atau bisa dibulatkan menjadi 0,7. Kemudian pada standar koefisiensi beta sama jumlahnya dengan koefisien korelasi yaitu 0,737. Kemudian dilihat kembali pada nilai sig-nya. Tertera untuk nilai konstanta B 7,8 itu memiliki nilai sig 0,031 dan itu menunjukkan signifikan karena nilainya lebih kecil dari 5% atau bisa dilambangkan dengan A atau alfa sama dengan 0,05. Singkat kata, dalam tabel koefisien ini kita ingin membuktikan persamaan regresi dari koefisien yang sudah kita hitung menggunakan kalkulator. Ternyata bahwa persamaan regresi yang menghubungkan faktor X atau stres dengan faktor Y atau kesulitan makan adalah Y sama dengan 7,8 ditambah 0,7X yang berarti stres berpengaruh terhadap kesulitan makan. Setiap faktor X naik 10 satuan, maka kesulitan makan Y naik juga sebesar 7 satuan. Selanjutnya terdapat residual statistik, lalu ada histogram dependent variabel kesulitan makan. Dapat dilihat di sini garisnya seperti ini. Selanjutnya ada regression standardized residual. Ini menunjukkan grafiknya. Lalu ada scatter plot dependent variable atau kesulitan makan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah saya dan teman saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.